Oke guys, kita ketemu lagi di channel saya. Dan saya sudah setahun menggunakan PLTS. Dan kebetulan kali ini saya ada sedikit upgrade tentang mengenai perangkat saya. Dan kalau di video setahun yang lalu mungkin untuk SCC-nya hanya satu ya, dan kali ini saya sudah tambah menjadi dua karena saya juga sudah menambah panel. Dan kali ini kita lihat dulu kinerja dari perangkat yang saya punya ini. Pertama kita lihat ya, untuk inverter masih seperti dulu, sudah setahun lebih saya gunakan, masih berfungsi sangat normal. Karena inverter ini inverter yang pure synthwave 1000 watt, tapi dia bekerja maksimal di 8 sampai 900 watt ya. Dan kita bisa melihat di sini, kebetulan di bawah sementara dalam proses cuci mencuci baju ya. Anda bisa lihat di sini dia mencapai di 20 sekian ampere, atau kita bisa cek di sini ya. Kebetulan mesin cuci sementara berjalan bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat dia bekerja sampai 500 sekian, turun 300, kemudian mungkin sebentar naik lagi ya. Dan ya begitu ya kinerja dari inverter yang sedang saya gunakan. Kemudian penjelasan kedua mengenai SCC ya. SCC yang saya gunakan ini masing-masing ini adalah 60 ampere, dan di sini juga adalah 60 ampere. Karena saya sudah menambah panel, sedikit upgrade lah ya. Ya, walaupun masih sederhana, terlihat acak-acakan seperti ini ya, belum canggih-canggih lah ya. Tetapi setelah dilihat, nah di sini untuk pengisiannya ya lagi full ya. Sekarang sudah jam berapa nih? Udah mau siang nih. Udah jam 11 sekian ya, waktu di tempat saya. Dan untuk panel yang satu di sini memang kelihatan udah full ya. Udah 14,4 karena saya masih menggunakan sistem 12. Pengisiannya ini naik turun ya, karena cuaca juga ini di bulan Desember ini yang kadang panas, kadang hujan nih. Jadi pergerakannya cepat, ini 17 ampere sekian. Kemudian dia juga bisa berubah turun drastis juga. Kemudian yang di sebelahnya juga sama ya, naik turun yang tidak stabil lah. Oke. Untuk SCC yang ini saya menggunakan 10 panel yang 100 watt peak. Berarti dia sudah capai 1 kWp ya sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat untuk arus ya, di sini sudah 40 sekian ya. Karena walaupun dia 1 kWp, ini kan 60 ya. Jadi sebenarnya juga dia tidak sudah pas ya, tidak boleh tambah. Nah, makanya saya menambah 1 panel sehingga kalau kita totalkan tadi itu ini bisa jebol ya, karena kemampuan chargingnya hanya sampai 60 ampere. Nah, untuk SCC yang kedua yang ini itu saya gunakan ada 6 panel yang 150 WP. Nanti sebentar kita ke atap untuk melihat panel yang saya gunakan. Jadi 6 panel itu 150 WP monokristalis, saya seri paralel. Nah, hitung-hitung sebenarnya kalau 150 WP dikali 6 ya, itu hasilnya adalah 900 watt peak gitu ya. Nah, berarti
Kalau antara dua ini masih yang polikristali yang lebih di atas. Nanti kita lihat sebentar. Kemudian saya tunjukkan lagi ada apa namanya di sini penggunaan daya tadi sudah ya. Kemudian di sini kita pas untuk penunjukan indikator baterai ini full ya, karena sekarang posisinya ada di 12,9 volt ya. Oke, sebelum kita ke atap ya, saya akan tunjukkan dulu untuk bank atau penyimpan baterai yang ada di tempat saya ya. Tapi sebelumnya di sini saya tunjukkan ini kabel yang saya gunakan ini 35 mm ya. Tetapi ini sangat panas ya. Jadi menurut saya banyak energi yang terbuang saat charging, karena kayaknya 12 volt ini bagus, tapi kalau semakin besar itu kita juga membutuhkan kabel yang harus lebih besar lagi ya. Kemudian yang sebelahnya ini 6 mili dikali ini 4 mili, berarti ada 10 mili ya. Kecil juga sih ya. Jadi dua-duanya ini panas ya. Nah, lalu nanti kita akan lihat juga sebentar untuk ke panel surya ini saya paralelkan ya, karena ya harap maklum dulu itu coba-coba ya, sehingga di sini ada yang satu ukurannya 1,5 ya, 1,5 dikali 2. Kemudian yang satu ini adalah 2,5 ya, 2,5 dikali 2. Jadi kalau 1,5 ditambah dengan 2,5 berarti di situ kita dapat 3 mili ya. Jadi 3 mili full ya. Ya masih kurang juga sih sebenarnya. Tapi ini sudah tidak panas. Jadi dari panel itu menurut saya ini sudah pas dan tidak panas. Nah, kalau yang sebelah di sini ini saya menggunakan yang untuk monokristali di sini. Memang di sisi keseimbangannya sebenarnya tidak seimbang ya. Tetapi di sini saya menggunakan kabel ini 4 mili ya, 4 mm. Jadi kalau ini paralel berarti 8, ini 4. Nah, sehingga menyebabkan yang kalau pengisian seperti ini udah 30 sekian ampere ya. Ini kayaknya bisa panas juga ya. Ya maklum, karena PLT sederhana seperti ini kita terbatas dengan anggaran ya. Oke. Nah, karena sekarang kita sementara mencuci ya, Anda bisa lihat ya, inverternya bunyi karena dia sudah capai 7.800 watt gitu ya. Ya, itu Anda bisa lihat ya. Ini perhatikan lagi ya. Saya kembali karena ini sementara ini real ya, bukan rekayasa lah ya. Kita bisa buktikan di sini ya, di alat pengukur yang satu ini. Anda bisa melihat di sini posisinya 600, 900 dan sekian itu ya. Sehingga penunjukan baterainya juga naik turun ya. Oke. Lalu kita menuju ya. Nah, sebelum sampai ke baterai ini ya, dari inverter perhatikan di sini kabelnya ini 35 mili ya. Ya, 40 mili, sorry. 40 mili. Kemudian saya tambah juga dengan kabel yang 10 mili. Ya, sangat gede ya, sehingga di sini tidak panas. Jadi kabel ini hangat-hangat saja, tidak masalah. Yang masalah di sini adalah di pengisian. Nah, di sini kita perhatikan dalam posisi sementara mencuci baju nih, ya kita bisa melihat supaya tidak rekayasa. Di sini sudah mencapai 600, 500. Ya bervariasi ya, karena sementara mencuci. Oke, kita beralih ke penyimpanan saya baterai ya. Anda bisa perhatikan di sini ya. Saya pasangkan lampu dulu ya. Ini tidak edit ya, saya mau yang real. Saya menggunakan baterai ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8 ya. Nah, penjelasannya begini. Saya matikan lampunya dulu. Oke ya. Jadi di sini ya, yang 2 di ujung sana itu
itu kapasitasnya adalah 120 Ah, 120 ampere ya. Kemudian yang 4 ini 1 2 3 4 ini kapasitasnya adalah 100 100 ampere ya. Nah, jenis baterainya itu adalah baterai gel ya, yang saya beli secara nyicil-nyicil gitu, dan ditambah dengan baterai yang dulu pertama saya buat LTS. Ini masih ada, ini masih ngangkat nih, yang 100 ampere dan yang 80 ampere ya. Dari hasil uji coba saya sampai sekarang itu masih bagus ya. Yang penting perbedaan arusnya itu tidak terlalu menonjol ya, gitu. Jadi setelah dihitung ya, yang digunakan di sini ya, baterai yang digunakan itu totalnya adalah ya, kita hitung ya, kalau 100 ampere dikali 5 ya, berarti itu 500 ampere ya, 500 Ah. Nah, itu yang ini ya. Kemudian 500 Ah ditambah dengan 240 Ah. Berarti di situ ada 740 Ah. Oke. Lalu kita ditambah lagi dengan satu ini yang 80 Ah. Nah, Anda bisa hitung sendiri totalnya berapa ya. Karena saya membuat vlog ini tidak nyatat-nyatat, tidak apa adanya lah ya, karena ini adalah PLTS sederhana ya. Ini adalah kabel yang dari SCC dia menuju ke baterai ya, ini ya, untuk ngecharge-nya. Kalau yang gede-gede ini ya, nih ya, masih semeraut ya, minta maaf, sorry, semeraut. Di sini yang penting saya uji coba dulu, saya lihat seperti apa untuk kinerja dari perangkat saya. Lalu untuk ke panel surya ya, ini satu yang ukuran 1,5, kemudian yang satu ini adalah ukuran 2,5, dan yang satu ini adalah ukuran 4 mili ya, gitu. Nanti kita akan menuju ke atap sebentar. Nah, kita langsung aja supaya tidak dianggap rekayasa ya. Kita lanjut aja ke depan ya, untuk melihat penggunaan listrik ya di rumah saya ya. Kebetulan cuaca lagi mendung panas juga seperti ini ya. Nah, kita coba mengecek penggunaannya ya. Kita tekan ya, saya dekatkan aja ya, 47 enter. Itu tidak ada penggunaan daya sama sekali ya, kosong ya. Ulangi lagi, enter ya, kosong ya. Lalu sekarang saya pindahkan ke PLN. Oke, posisi PLN ya. Jadi mungkin Anda bisa melihat signalnya itu gede sekali ya. Nah, kita cek. Nah, di situ terbaca berapa ya? Jauh ya. Itu berubah-ubah ya. 400, 500 ya. Kita coba lagi. Nah, itu 200 sekian. Karena sementara mencuci kan baterainya mesinnya itu ya udah 400 ya. Nah, 200 sekian ya. Jadi mesin itu berubah-ubah ya. Oke. Itu kita kembalikan lagi ke PLTS ya. Kita cek ya. Sorry. Nah, kita ketik 47 enter. Sorry. Itu kita ketik 47 enter, maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, kita balikin lagi, ini tidak masalah ya, tidak masalah ya. Nah, karena sementara mencuci ya. Oke, lanjut kita akan ke atap karena cuaca lagi agak mendung-mendung sedikit. Nanti kita ketemu di atap. Oke, bertemu lagi dengan saya ya. Kita akan lihat ya
perangkat yang digunakan ya. Oh sorry ya, inilah tempat saya di belakangnya. Kalau pagi agak sulit ketemu ya dengan matahari. Dan kita coba lihat ya, saya jelaskan dulu yang panel sebelah ya. Kita lihat untuk ini ya, ini ada 6 keping ya. Saya hubungkan seri paralel, jadi seri paralel. Kemudian ini terhubung lagi dengan yang 2 itu ya, yang ini kita zoom ya, nih yang 2 ini 4 ya, sorry yang 2, yang 4 ini juga terhubung seri paralel. Jadi total dia ada 4 ditambah dengan ini 6 ya, berarti dia sudah ada 10 iya, ada 10 keping. 100 WP dikali 10 berarti ada 1000 WP atau 1 KWP ya. Saya baru upgrade. Nah, yang satu ini nganggur, tidak digunakan karena ganjil ya, sehingga belum digunakan. Kemudian yang SCC yang saya tambah ini, yang itu 6 ya, yang kelihatan itu monokristali 150 WP per keping. Jadi total di itu adalah 900 WP. Jadi 150 dikali 6 berarti totalnya adalah 900 watt peak ya. Tetapi mungkin kinerjanya tidak akan mungkin sesuai dengan apa yang tercatat pada panel tersebut ya. Oke, kemudian untuk kabel pengkabelannya seperti yang saya sudah katakan tadi ya, yang tadi dari bawah itu kita sudah lihat, ini dia ada 3 ya. Untuk yang 150 WP itu dikali 6 itu saya menggunakan kabel yang 4 mili ya, 3 kali 4 mili yang saya katakan tadi ganjil. Kemudian yang 100 yang itu ya, yang 100 WP 10 keping itu saya gabungkan paralel ya, dari 1,5 mili ya ditambah dengan 2,5 ya. Jadi totalnya adalah 4 mm juga ya. Jadi 1,5 ditambah dengan 2,5 berarti hasilnya adalah 4 mm ya. Jadi setelah saya coba sudah sekian waktu, sudah tidak panas lagi, jadi sudah dingin. Tidak seperti awal waktu saya coba pertama, waktu di PLTS pertama itu kabelnya itu panas. Dan saya masih menggunakan sistem yang 12 volt. Jadi kira ya, menurut saya demikian untuk review saya di kali ini, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang penggiat di energi baru terbarukan dengan ya menggunakan apa adanya, karena ini masih dalam tahap pengembangan. Nanti kita akan ketemu di video berikutnya dengan perubahan dari sistem 12, dan saya akan merubah itu ke sistem 24. Jadi demikian review saya di saat ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya.